Ah, wes, wes, wes. Oke, mulai ya. Oke, Assalamualaikum Si, warahmatullahi si, si, wabarakatuh. Oke, oke. Si, si, Mulai. si, si. Si. Ya. Mulai, 1, 2, 3. Si, 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 si. Baik, si. Oke, rekam ya. Ya, wes, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari presentasi kami yang berjudul itu One Prestasi. Oke, langsung saja mengenai pengertian dari One Prestasi. Nah, One Prestasi di sini adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Nah, secara umum itu prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Kemudian pada umumnya seseorang dinyatakan lalai atau prestasi karena sama sekali tidak memenuhi prestasi. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, kemudian terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang di dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Nah, unsur-unsur prestasi di sini antara lain yang pertama, adanya perjanjian yang sah, kemudian adanya kesalahan karena kelalaian dan kesengajaan, kemudian adanya kerugian, adanya sanksi, kemudian dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara. Apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan. Kemudian di sini dengan adanya prestasi membawa konsekuensi yuridis, yaitu pihak yang telah melakukan prestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi. Yaitu yang pertama biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, katakanlah pihak kreditur. Kemudian yang kedua adalah rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Yang ketiga adalah bunga. Bunga di sini yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak atau kreditur. Selain itu, pihak yang telah melakukan manifestasi juga harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pembunuhan perjanjian, dan pembunuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Kemudian, poin yang kedua ialah pembelaan debitor yang dituduh lalai. Nah, di sini ada beberapa poin yang diantaranya yang pertama ialah mengajukan adanya keadaan memaksa atau overmatch. Menurut pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, dalam keadaan memaksa atau overmatch, debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena keadaan ingkar janji timbul di luar kemauan atau kemampuan debitur. Kemudian tidaklah biaya ganti rugi dan bunga harus digantinya apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu keadaan tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau membuat sesuatu yang diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Kemudian poin yang kedua ialah mengajukan bahwa kreditor sendiri sebelumnya telah lalai atau di sini disebut sebagai exceptio non addim leti sintracus. Menurut Ridwan Sahrani, exceptio non addim leti contractus adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia debitur tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bila mana kreditur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga ialah mengajukan pembelaan bahwa kreditur
telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi atau disebut sebagai transfer working. Secara prinsip yang dimaksud ialah pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutan kepada pihak debitur. Yang dimana di sini adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa waktu pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut, pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap pihak debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut si debitur yang sudah jelas wan prestasi. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Fakih. Selanjutnya yaitu resiko dan ganti rugi. Dijelaskan di sini yaitu secara umum diartikan sebagai tanggung jawab seorang sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam hukum perikatan, risiko diartikan sebagai kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda seperti yang dimaksud dalam perjanjian. Sesuai dengan asas hukum penambahan, jika para pihak tidak menetapkan resiko dalam perjanjian yang dibuatkan, maka akan berlaku pasal-pasal tentang resiko yang terdapat dalam buku 3 KUH Perdata. Persoalan risiko ini diatur pada pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang menyebutkan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si piutang. Perbedaan risiko dalam perjanjian. Satu yaitu risiko pada perjanjian sepihak, yaitu dijelaskan juga pada risiko pada perjanjian timbal balik. Dijelaskan juga ini, silakan nanti dibaca teman-teman. Oke, cukup. Mungkin bisa ditutup dari dan juga ini dijelaskan dalam pasal 1460 KUH Perdata yang mengatur resiko jual beli, yaitu pasal 1545 KUH Perdata mengatur risiko dalam jual beli, dan yang terakhir yaitu pasal 1553 KUH Perdata mengatur risiko dalam sewa menyewa. Mungkin cukup dari Mas Dimas. Baik, cukup. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.